Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat kalian semua yang sedang nonton. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Aji Prasetyo, tentunya di Prasetyo TV. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips lolos tes interview buat kalian semua para fresh graduate. Jadi perlu saya jelaskan kembali bahwa tes kerja atau tes masuk perusahaan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada administrasi, yang kedua ada psikotes, yang ketiga ada interview psikolog, yang keempat ada interview HRD, yang kelima ada interview user, yang keenam biasanya ada interview direksi, tapi beberapa perusahaan juga tidak ada. Yang ketujuh adalah medical check up, yang kedelapan adalah pemberkasan. Nah, setelah kalian melalui 8 tahapan tersebut, Anda akan dinyatakan lolos untuk bergabung di suatu perusahaan. Langsung saja untuk tips interview yang pertama, yaitu interview psikolog. Biasanya perusahaan yang menggunakan interview psikolog itu perusahaan-perusahaan manufaktur atau perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar biasanya menggunakan interview psikolog ini. Biasanya sih bukan HRD-nya perusahaan langsung, tapi biasanya adalah menggunakan jasa konsultan. Jadi perusahaan itu menyewa jasa konsultan, biasanya satu paket sih dengan psikotes dan interview psikolog ini gitu. Nah, apa saja sih yang ditanyakan dan apa saja sih yang dinilai dari interview psikolog ini gitu? Sepengalaman saya atau sepengetahuan saya bahwa di interview psikolog ini akan dilihat bagaimana kalian menjelaskan, bagaimana kalian ngomong, bagaimana kalian sopan santunnya. Jadi kalian bakal dilihat dari kalian awal masuk ruangan, kalian akan dilihat sama si interviewernya ini gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalau interview psikolog, usahakan untuk menjaga sikap kalian, pede, jangan ragu-ragu untuk melangkah. Biasanya di interview psikolog ini ditanyakan adalah keseharian kita di kampus ngapain aja, ikut UKM apa aja, dan kelebihan kekurangan kita itu apa. Biasanya ditanyakan seperti itu. Nah, biasanya awal kalian masuk, kalian bakal dilihat sama interviewernya ketika kalian berjalan, ketika kalian buka pintu, ketika kalian duduk gitu. Nah, tips dari saya, usahakan gitu jalannya tegap, jangan terlihat ragu-ragu. Ketika sudah sampai di depan meja, alurkan tangan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi siapa nama kalian, sama kalian, atau selamat pagi Ibu, saya Aji gitu. Nanti kalau sudah dipersilahkan duduk, kalian duduk. Tapi kalau interviewernya belum mempersilahkan kalian duduk, kalian jangan duduk dulu. Kalian minta izin. Boleh saya duduk, Bu? Kalau sudah dibolehkan, kalian duduk. Itu untuk sikap. Untuk pertanyaan, biasanya pertama adalah suruh memperkenalkan diri. Tolong kenalkan diri kamu gitu. Nah, tips dari saya, tolong buat narasi dulu sebelum tes interview, narasi perkenalan kalian, tapi jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Sebagai contoh gini, selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aji Prasetyo. Saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude dengan masa studi 3 tahun 10 bulan. Di Universitas Gadjah Mada saya mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa, antara lain saya mengikuti badan eksekutif mahasiswa, saya ikut mobil listrik ya Carandan, dan ikut paguyuban mahasiswa daerah yaitu mahasiswa Sragen Gadjah Mada. Saya lahir di Tangerang 27 Maret 1997. Saya beralamatkan di Pogung Dalangan, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Biasanya seperti itu aja gitu. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah perkenalan biasanya akan diambil dari perkenalan kalian. Jadi, perkenalan kalian itu akan membahas tentang apa? Contohnya, oh, tadi saya menyebutkan bahwa saya lulus dengan predikat cum laude dan masa studi 3 tahun 10 bulan untuk jenjang S1.
mereka akan tertarik. Bagaimana sih kamu bisa mendapatkan IPK cum laude dengan masa studi singkat dan mengikuti beberapa UKM? Biasanya kalian dipertanyakan seperti itu. Nah, buat kalian semuanya, tips dari saya buat narasi sebagus mungkin sebelum tes interview. Jadi biasanya yang akan ditanyakan itu seputar perkenalan diri kalian gitu. Sebenarnya sudah bisa ditebak sih pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Setelah itu pertanyaan selanjutnya biasanya tentang kelemahan, kekurangan diri kalian disuruh nyebutin. Biasanya, Mas Haji, tolong sebutin apa sih kekurangan kamu gitu, apa sih kelebihan kamu gitu. Biasanya kalau kekurangan gitu biasanya usahakan gitu, diusahakan kekurangan kalian itu juga kalian tutupin gitu. Bukan istilahnya kalian harus berbohong, tapi gini contohnya, saya orangnya pelupa Ibu, tapi sekarang saya berusaha untuk mencatat hal-hal penting gitu. Jadi ada solusi di balik kekurangan kalian gitu. Kalian buat solusinya sendiri, berusaha untuk tidak ada kekurangan kayak gitu. Biasanya kalau kekurangan sih seperti itu. Kalau kelebihan sih biasanya saya adalah orangnya jujur, saya adalah orang yang perfeksionis, saya adalah orang yang tidak suka ikut campur urusan orang lain dan lain sebagainya. Itu tergantung diri kalian masing-masing. Jangan terlalu menyombongkan diri. Oh Bu, saya orangnya pinter banget Bu, IPK saya 4,1 atau orang tua saya pengusaha Bu. Itu bukan seperti itu teman-teman. Jadi jangan terlalu wah banget, jangan terlalu sombong banget lah kalau disuruh menyebutkan kelemahan kelebihan kalian gitu. Oke, itu untuk interview psikolog. Selanjutnya untuk interview HRD nih. Menarik nih. Interview HRD beberapa perusahaan itu biasanya perkenalan menggunakan bahasa Inggris. Saya udah beberapa kali interview HRD, udah lebih dari 20 kali interview HRD, itu pasti menggunakan bahasa Inggris di perkenalannya aja teman-teman. Jadi biasanya HRD akan menanyakan tolong perkenalkan diri kamu, introduce yourself gitu. Nah, nanti kita pakai bahasa Inggris. Nanti setelah perkenalan selesai, kita boleh pakai bahasa Indonesia lagi sih. Mungkin HRD-nya nggak bisa bahasa Inggris. Itu biasanya sama seperti halnya interview psikolog. Kalian buat narasi dulu, kalian hafalkan sengelotok mungkin. Jadi usahakan setelah kalian lulus, kalian menghafalkan perkenalan kalian gitu. Kalian buat setelah lulus wisuda, untuk persiapan nyari kerja, kalian buat narasi untuk perkenalan diri kalian ketika interview gitu teman-teman. Setelah perkenalan, nanti kalian ditanya tentang kuliah. Sama, skemanya sama tentang kuliah, tapi lebih ke pernah magang di mana Mas gitu. Pernah magang di mana gitu. Sebutkan aja di magang kalian di magang ada project apa dan bagaimana kalian menyelesaikan project itu. Biasanya seperti itu sih. Dan di HRD pun nanti akan ditanya tentang pengetahuan tentang perusahaan yang kalian daftar. Contohnya kalian daftar di PT Pertamina atau di Badak LNG di Pertamina gitu. Mas, kenapa Anda milih PT Pertamina kayak gitu? Kenapa kalian daftar di PT Pertamina? Kalau enggak, biasanya apa yang kamu ketahui tentang PT Pertamina? Mungkin dari bisnis prosesnya atau produknya, biasanya ditanyakan seperti itu untuk interview HRD. Jadi buat kalian semuanya sebelum interview HRD, tolong pelajari company atau company profile perusahaan yang kalian daftar. Bagaimana bisnis prosesnya dan apa aja produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya biasanya di interview HRD itu ditanyakan kalian ikut UKM apa aja dan kontribusi apa yang sudah kalian lakukan untuk untuk UKM itu gitu. Contohnya, saya pernah ikut BMKM UGM Ibu gitu atau Bapak. Nah,
hal apa yang pernah kalian lakukan gitu, yang hal yang paling besar yang pernah kalian lakukan, kontribusi yang paling besar yang kalian lakukan untuk UKM itu gitu. Oh ibu, saya pernah mendapatkan juara 1 lomba BEM se-Indonesia, ibaratkan, atau saya pernah membuat BEM KM SUGM menjadi role model dari BEM seluruh Indonesia, ibaratkan seperti itu teman-teman. Atau saya pernah mengadakan pentas seni dengan menghadirkan bintang tamu Blackpink, Agnes Monica, dan KKI, ibaratkan. Dan di situ dananya kurang dan saya harus mencari dana, mencari sponsorship kesana kemari, dan alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan sponsorship yang saya mau gitu, atau bisa menutup kekurangan kegiatan ini kayak gitu biasanya teman-teman. Untuk tips selanjutnya yaitu interview user. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Di beberapa perusahaan, saya juga udah beberapa kali interview user, beberapa kali di berbagai perusahaan gitu. Mungkin lebih dari 10 saya interview user. Pernah di bagian marketing, pernah di bagian HR, pernah di bagian purchasing, pernah di bagian planner, pernah di bagian logistik, dan lain sebagainya. Biasanya di interview user ini akan menanyakan tentang tugas akhir atau skripsi kalian semuanya. Jadi jangan sampai lupa pelajari kembali skripsi kalian, tugas akhir kalian, agar waktu interview kalian bisa menjelaskan kayak gitu. Biasanya perkenalan awal, sama bisa saya menggunakan bahasa Inggris juga, perkenalan awal. Setelah itu masuk ke pertanyaan kedua, biasanya tentang tugas akhir. Tugas akhirnya tentang apa mas gitu biasanya. Oh pak, tentang cara mencabut bulu ketek atau lain sebagainya gitu. Nah, di sini perlu ditekankan juga bahwa itu akan menjadi kunci buat kalian lolos apa enggak gitu. Kalau kalian bisa menjelaskan dan interviewernya paham apa yang kamu jelaskan, ya kemungkinan besar kalian lolos. Tapi kalau kalian sama tugas akhir sendiri, sama skripsi sendiri tidak hafal atau tidak paham, ya bagaimana kalian harus diterima kerja gitu. Dan biasanya ada beberapa perusahaan yang harus menjelaskan di papan tulis gitu. Kalian harus mencoret-coret papan tulis itu gitu. Mungkin interviewernya pengen tahu gimana cara kalian menjelaskan kayak gitu sih, menggunakan media dan lain sebagainya. Dan tak jarang juga ada beberapa interview user itu menanyakan teori kalian kuliah gitu. Dulu saya pernah interview user gitu, pernah ditanya, mas mata kuliah apa yang kamu sukai gitu, yang paling kamu sukai dalam kuliah gitu. Saya jawab, waktu itu jawab material gitu, material teknik gitu, material teknik. Disuruh jelaskan, oke jelaskan apa itu material teknik dan teorinya seperti apa gitu. Di papan tulis kita jelaskan rumusnya seperti apa, grafiknya seperti apa kayak gitu. Dan mata kuliah ini belajar tentang apa sih gitu. Nah, mereka pengen tahu itu semuanya. Walaupun waktu itu sebenarnya saya menjelaskannya juga salah teman-teman. Saya menjelaskannya salah setelah saya lihat buku lagi ketika udah selesai interview. Oh, menjelaskan saya salah gitu. Tapi lolos gitu teman-teman. Jadi mungkin di sini dinilai bukan dari kebenaran suatu teori, tapi juga jangan asal-asalan gitu. Waktu itu saya menjelaskan di depan orang-orang marketing soalnya. Saya pernah mendaftar di perusahaan sebagai marketing kayak gitu. Oke, selanjutnya itu biasanya user akan menanyakan sedikit case gitu, ngasih kamu studi case, gimana kalian menyelesaikannya. Mereka pengen tahu bagaimana kalian bisa menyelesaikan case itu. Contohnya, ada dulu saya perusahaan yang ngasih peniti gitu. Mas, coba jelasin dong gitu, apa fungsinya peniti ini gitu. Nah, biasanya kalau ke peniti, oh ini buat
nyambungin kain Pak, oh ini buat peniti itu buat jilbab dan lain sebagainya gitu. Kita jawabnya itu udah hal biasa. Interview user itu pengennya kalian jawab sesuatu yang luar biasa. Oh contohnya, oh peniti ini bisa untuk ngecongkel kunci pintu Pak gitu, untuk maling-maling. Oh kunci ini bisa untuk tusuk gigi Pak bagi orang yang habis makan dan lain sebagainya. Dan interview itu pasti akan melihat pemikiran kalian seperti apa gitu. Berbeda dengan yang lainnya atau sama dengan yang lainnya teman-teman. Mungkin itu saja sih teman-teman tips dari saya untuk tes interview kali ini. Yang pertama tadi adalah interview psikolog. Kalian harus membuat narasi perkenalan diri kalian. Yang kedua interview HRD, pelajari tentang magang kalian, cari kelemahan dan kelebihan dan solusi dari kekurangan kalian, dan siapkan narasi perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga interview user itu persiapkan pelajari lagi tugas akhir kalian, skripsi kalian, dan teori-teori kuliah kalian. Baca-baca dikit, review materi-materi kuliah kalian. Biasanya akan ditanyakan rumus-rumus juga. Nah, itu. Dan keempat adalah interview direksi, teman-teman. Interview direksi, saya pernah sekali interview direksi, teman-teman. Di Cikarang, di perusahaan alat berat gitu. Di perusahaan alat berat di Cikarang. Interview direksi itu cuman ditanya, kenapa kamu daftar perusahaan ini gitu. Nanti di situ akan muncul argumen-argumen interviewernya yang harus kita jawab, teman-teman. Jadi biasanya saya nggak bisa mengatakan bahwa interview direksi semuanya akan sama skemanya, tapi biasanya tidak tentang teori, tidak tentang tugas akhir, biasanya di luar dari itu gitu teman-teman. Atau mungkin bisnis proses bisa mungkin bisnis proses bisa. Oke, teman saya ada cerita dikit menarik ini. Teman saya cewek, dia lulusan dari ITS. Waktu dia interview direksi di perusahaannya sekarang, itu dia ditanyakan bisnis proses perusahaannya dia di perusahaan yang dia daftar ini gitu. Dan dia tidak tahu gitu, dia tidak paham sama bisnis prosesnya seperti apa. Dan akhirnya si temanku ini tadi dimarahin sama si interviewernya, sama direksinya gitu. Direksi, loh kamu daftar perusahaan sini kok kamu belum tahu bisnis prosesnya seperti apa gitu. Terus yaudah, kamu hobinya apa gitu. Oh, hobi saya adalah bola. Seorang cewek tapi hobinya nonton bola gitu. Nah, kalian tahu apa yang ditanyakan? Sebutkan pemain Jerman dalam Piala Dunia gitu. Dan dia bisa menjelaskannya dan komplit. Dan akhirnya apa? Dia lolos, teman-teman. So, buat kalian semuanya, jangan lupa untuk belajar, berdoa, berusaha. Karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Kebalik, proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya nggak sih? Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Ya kayaknya. Oke, segitu dulu dari saya. Untuk next videonya ditunggu aja. Kalau kalian pengen request bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau bisa DM ke Instagram saya, aji.prasetyo. Sekian dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.